Sayyidina wa nabiyina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa segala puji syukur hanya untuk Allah. Salawat dan salam teruntuk pada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau istiqamah hingga akhir zaman. Yang makan silakan makan, yang penting gak ribut. Kita hari ini tadabbur Quran santai saja, jadi silakan lanjut, yang penting telinganya dengar. Hari-hari ini kita selalu dicurahkan hujan, bentuk rahmat Allah. Dan hari-hari ini kita pun sedang dalam masa-masa ujian, dan itu berdasarkan mubasyirat yang ada, banyak yang memimpikan gempa di Bukit Lebah. Berkaitan dengan itu, seingat saya ini sudah disampaikan, karena yang update dan real time itu lebih mengenai Allah. Surahnya surah ada yang menyebutnya Asy-Syarah, ada yang menyebutnya Insyirah, terserah namanya yang mana dipakai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sadaqallahul azim. Harusnya tutup ya langsung sadaqallahul azim itu. Baik. Surah ini turun di latar belakangi ketika beratnya ujian dakwah Rasulullah, dan itu wa'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrid rijal. Doa supaya kita diberi ketenangan, jadi menghadapi masalah dengan diberi Allah ketenangan. Jadi masalahnya lebih mudah diselesaikan dengan jiwa yang tenang, bukan dengan jiwa yang gelisah. Yang kedua, ayat 4, Allah meninggikan nama Rasulullah. Jadi pemulihan harga diri, rasa harga diri Nabi ditinggikan, itu derajatnya. Jadi disebut nama Nabi, disebut-sebut di mana-mana. Di pintu surga Nabi ada disebut. Jadi di mana-mana ada sebutan Rasulullah sebagai bentuk mengangkat derajat beliau di sisi Allah. Jadi setelah tadi beliau ditolak, diejek dan seterusnya, maka turun ayat ini sebagai bentuk kemuliaan Allah kepada Nabi. Jadi munculnya harga diri, rasa itu dari Allah, bukan dari penilaian manusia. Karena orang berdakwah itu rata-rata sebenarnya ya kan, tetapi nggak semua orang siap diajak seperti itu. Karena ada mafhum mukhalafah. Kalau mengajak kebaikan berarti orang yang diajak berarti dalam mafhum mukhalafah itu seperti itu. Sebagai contoh nih, ketika kita mengajak orang untuk meninggalkan kesyirikan, kan secara umum orang paham syirik, tapi ketika disebutkan secara detailnya jadi masalah. Mulailah dibilang ngaco.
mimpi dipercaya. Nah, jadi seperti itu. Ketika kita menyampaikan dakwah mubasyirah itu kan dakwah aneh untuk hari ini. Bukan aneh karena dulu nggak ada, tapi karena ditinggalkan. Ayat berikutnya, ayat 5 dan 6. Ayat 5-6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ada 2 ayat pengulangan. Dalam tafsir, dalam salah satu tafsir saya lupa, Ibnu Sultia siapa saya lupa, itu menyebutkan bahwa bersama kesulitan ada 2 kemudahan. Jadi kalimatnya bersama kesulitan ada kemudahan, atau bersama kesulitan ada 2 kemudahan. Artinya setiap ada mubasyirat kita akan mengalami peningkatan, maka mafhum muhalafahnya berarti ada ujian berat, dan itu sedang terjadi di kita. Tadi malam istri saya cerita, dia cerita gempa juga ternyata di sini. Tadi malam dia mimpi gempa di Masjid Al-Mahdi. Tapi katanya nggak ada yang keluar, nggak ada yang lari. Jadi udah berapa orang yang mimpikan gempa di sini. Gempa itu maknanya ujian. Karena kita ini menuju berapa sih? Kalau sebulan tuh, kalau Mas John kemarin bilangnya sebulan serasa berapa? Artinya makin dekat waktunya kita menyampaikan roadmap sama blueprint ini, itu makin besar ujiannya, makin terasa gempanya. Oh, ini ada keterangannya ternyata. Jadi Ibnu Qayyim yang mengatakan satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan 2 kemudahan yang datang bersamanya. Jadi kalimatnya bersama, artinya sepaket. Datangnya itu sepaket. Allah menguji dan Allah juga memberikan kabar gembira. Terakhir ayat 7 dan 8. Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Artinya kita tidak boleh berhenti. Dan hanya kepada Tuhan mula engkau berharap. Artinya kita, kalau dalam surah Al-Ikhlas, Allahus Samad. Jadi kita hanya berharap kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah, jangan kepada yang lain. Itulah makna keikhlasan. Secara psikologis, ayat ini melatih konsistensi dan arah hidup. Kelelahan mental sering muncul karena seorang beramal tanpa arah. Jadi sibuk tanpa makna. Apa kemarin Mas Alif bilangnya? Kemarin atau tadi pagi sih? Pengacara harusnya. Kemarin banyak acara. Itu hidup tanpa arah namanya. Jadi tanpa, dan saya pernah mengalami beberapa tahun hidup tanpa tujuan tuh nggak enak sama sekali. Jadi kayak kalau ibarat kita berlayar, kita nggak tahu ini mau kemana, hanyut aja. Ada orang bilang kayak gini, kita mengalir saja. Nah itu hidup tanpa arah namanya, mengalir saja. Malu bertanya jalan-jalan. Ya. Macamnya. Jadi ayat ini, ketika kita sudah selesai mengerjakan satu tugas, maka karena ada arah hidup itu karena Allah, maka kesibukan itu
justru menghasilkan ketenangan harusnya. Jadi kalau itu kan sebagai bentuk keikhlasan sebenarnya untuk siapa. Jadi kalau kita mau refleksinya diri kita ketika kita berjuang, ketika kita berdakwah, kan dakwah atau berjuang itu dalam bahasa lainnya kerja. Nah, sampai dah. Pas itu habis ayatnya. Jadi yang perlu kita pertanyakan itu untuk dunia atau untuk Allah. Kekuatan karena kita sedang dan akan menghadapi ujian berat. Demikian apa yang dapat sampaikan. Saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.